Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen pembimbing, yang terhormat Bapak Ibu guru Pamong. Perkenalkan, saya Suryaningsih, mahasiswa PPG Daljab angkatan 2 tahun 2023 Universitas Simalungun. Saya adalah guru bahasa Indonesia mengajar di SMA Negeri 4 Tambusai Utara. Pada hari Senin tanggal 4 Desember tahun 2023 ini saya akan melakukan video pembelajaran ujian kinerja dengan materi teks cerpen dan submateri mengonstruksi teks cerpen. Dan model pembelajaran yang saya pergunakan adalah Project Based Learning. Sekian dari saya. Selamat menyaksikan video pembelajaran. Saya ucapkan terima kasih. Jabrak, tiran semadrak, jabrak. Beri salam kepada Ibu Guru. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi anak-anak Ibu semua. Oke. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Nah, ya, sebelum kita mulai pembelajaran, saya ingin tanya dulu bagaimana ada teman-temannya yang tidak hadir hari ini? Tidak, Bu. Hadir semuanya, alhamdulillah. Nah, ya Anda semua, pada hari Senin tanggal 4 ya, tanggal 4 Desember 2023 ini ya, kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Kalau kemarin kita menganalisis unsur-unsur yang membangun sebuah cerpen. Nah, sekarang baik anak-anak Ibu semua, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kalau dimulai pembelajaran ini dengan berdoa. Oke, ketua kelas silakan dipimpin doanya hari ini. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut pelajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Memberi salam kepada Ibu Guru. Selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi. Bekas sampah yang berserakan? Tidak, Bu. Ya, aman ya? Aman. Oke. Kalau saya masuk ke kelas ini artinya kita belajar Bahasa Indonesia. Ayo. Karena ini suasana dalam keadaan pagi,
Ya? Ya, Bu. Nah, harus dicek bahasanya. Bahasa Indonesia. Ini bahasaku, jadi diriku, bahasa pemersatu, SMA Negeri 4, Jaya, Jaya, Jaya. Oke, tepuk tangan. Ya. Nah, Pipin. Iya. Ya. Yang lain silakan berdiri ya. Silakan berdiri. Oke, yang semangat. Kalian adalah pemuda-pemudi bangsa Indonesia, generasi penerus bangsa. Pemuda Indonesia dengan baju musik singkat untuk negara, masa yang akan datang, kemajuan umat menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Nah, ya. Dari lagu kebangsaan yang kita nyanyikan tadi, maknanya kita selaku generasi penerus bangsa harus mampu mengisi kemerdekaan ini dengan prestasi. Tunjukkan prestasimu. Nah, di layar monitor itu ada saya tuliskan kata-kata motivasi. Kata-kata motivasinya, kamu punya duit, kamu punya kuasa. Tapi kalau kamu nggak punya ilmu dan pengetahuan, kamu nggak ada apa-apanya. Artinya, generasi penerus bangsa itu haruslah membekali diri kita dengan ilmu. Karena hanya orang-orang yang berilmu yang bisa hidup dan ditempatkan di mana saja. Ya, ibarat sebuah batang ubi, ditempatkan di daratan manapun pasti akan hidup. Seperti itulah orang yang berilmu. Dan harus diingat juga, ya, orang yang berilmu itu harus mencontoh sifat dari padi. Semakin berisi, Semakin bermutu, unsur pendukung dari luar cerdas. ya. Jadi unsur yang termasuk di dalam unsur ekstrinsik itu apa aja? Nilai. Ada nilai berapa? 8, 10, 100? 5. Nilai angka jadi nilai apa? Nilai yang terkandung di dalam cerita tersebut. Ya, nilai yang terkandung di dalam cerita tersebut nilainya berapa? 100? Tidak. Jadi nilai apa? Nilai religi. Nilai religi. Oke. Nilai-nilai yang kita sebutkan tadi adalah norma-norma yang melekat di dalam sebuah masyarakat. Jadi permasalahan dari ekstrinsik tersebutlah yang diangkat menjadi ide dasar dalam penulisan cerita. Oke. Nah, ya. Jadi berdasarkan unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik tersebut, coba kita perhatikan lagi ada apa di dalam layar monitor.
menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik unsur pembangun daripada sebuah cerpen. Nah, sekarang saya tanyakan sama kalian, pernahkah kalian mempelajari unsur-unsur pembangun cerpen di kelas? Pernah. Pernah. Siapa yang mengajar? Ibu. Guru bahasa Indonesia. Yaitu saya, kebetulan saya yang mengajar di kelas kan? Iya. Yang kedua, unsur pembangun cerita itu disebut dengan Nah, itu dia yang kalian sebutkan tadi, bahwa di dalam sebuah teks cerita cerpen itu ada unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Inilah unsur yang membangun di dalam sebuah cerpen. Oke, kita lanjutkan. Jadi kalian sudah paham ya. Nah, nih jenis cerita pendek kita harus tahu dulu. Ya, jenis cerita pendek. Kalau kita sudah tahu tentang unsur pembangun dari cerita pendek itu apa saja, sekarang kita harus tahu juga. Karena untuk bisa membuat sebuah teks cerpen, kita harus tahu jenis cerpen yang akan kita buat. Nah, cerita pendek berdasarkan kehidupan itu ada dua. Pertama, Cerita pendek secara total. apa itu cerita pendek secara total? Iya. Permasalahan yang diangkat dari sebuah cerita cerpen, cerita pendek tersebut adalah berbentuk fakta. Nah, itu dia. Pernah baca kumpulan cerita Hidayah? Dalam majalah Hidayah? Oh, bukan Hidayah ini ya. Di dalam majalah Hidayah tersebut adalah berbentuk kumpulan cerpen yang isinya berbentuk fakta, kenyataan. Jadi permasalahan yang akan adalah totalitas dari permasalahan yang ada yang berkembang di dalam masyarakat. Dan itu bisa dibuktikan. Kemudian cerita pendek sebagian atau irisan. Sebaliknya apa? Cerita pendek sebagian atau irisan? Dia mengandung istilah fiksi di dalamnya, Bu. Istilah fiksi. Coba ingat. Sebaliknya. Ibu, Apa itu? faktanya hanya separuh, Bu. Oh, jadi kisah yang diangkat itu 50% dari cerita fakta, sedangkan 50% lagi adalah hasil imajinasi. Karena biasanya kalau dia berbentuk cerpen, kalau cerpennya itu diceritakan secara faktual, itu akan bisa membuat kita merasa bosan. Dia menjadi teks cerpen. Ya terserah kalian ingin membuat teks cerpen mini, ya, flash atau pentigram, cerpen 3 paragraf, atau bentuk cerpen yang kalian kembangkan, terserah jumlah paragraf yang kalian inginkan. Ya, seperti yang kalian ketahui bahwa cerpen itu adalah apa? Ciri-ciri cerpen itu? Cerita fiksi. Apalagi terdiri dari 10.000 kata. Paling banyak 10.000 kata ya. Kalau cerita mini dia terdiri dari berapa? 200 sampai 500 kata. Dibaca terlebih dahulu cerpennya ya. Dibaca terlebih dahulu cerpennya. Jika ada ditemukan hal-hal yang tidak kalian pahami di dalam LK tersebut, silakan ditanyakan atau bisa bertanya dengan teman sekelompok kamu yang paham ya. Nah, itu dia, saling berbagi informasi tentang cerpen. Oke.
Silakan. Membacakan plan yang kayak ini, Mak. Ya, sampai 5 aja. Ya, tulisan. Udah, cepat baca ya nih. Jangan Dengar, ya semua. Judulnya ketika aku dan kamu menjadi kita. iya. Semuanya. Sejak saat itu, aku merasa muak dengan kata sekolah. Kalau mungkin karena aku terlalu mengambil hati dan merasa tidak dihargai berada di lingkungan mereka. Gila, kamu di mana saja? Menceritakan mengapa dia dia minta maaf. Dia ngikutin yang 9 dimanggil suka ada peristiwa. Oke, pertanyaan siap dan selanjutnya silakan kembangkan dalam bentuk cerpennya. Apa sih namanya? Itu ada bahasa. Ya, ada bahasa.
Ya. Oke, sekarang kita akan mempresentasikan. Kita akan mendengarkan flashback, yaitu ingin mengingat kembali waktu dia dibully semasa dia di kelas. Selanjutnya ada sudut pandang. Di cerita cerpen yang kami baca, sudut pandangnya itu menggunakan sudut pandang orang pertama, yaitu si Kila yang menceritakan kepribadiannya sendiri dan menceritakan dirinya saat di kelas. Selanjutnya ada gaya bahasanya. Di situ gaya bahasanya tidak terlalu monoton dan tidak terlalu sulit untuk dipahami. Untuk bagi kita yang remaja baru belajar tentang bahasa, tidak terlalu susah untuk memahaminya karena di sini belum ada diksi yang dipakai. Selanjutnya untuk amanatnya di sini adalah yang pertama adalah jangan membuli teman dengan alasan dengan kata bercanda. Selanjutnya jangan salah paham terlebih dahulu terhadap teman, dan satunya lagi salinglah menerima perbedaan dan saling terbuka sama teman sekelas. tepuk tangan untuk teman kita. Oke, lanjut. Nah, baik, di sini saya akan memberitahu isi pokok cerpen pada cerpen ketika aku dan kamu menjadi kita. Nah, pada paragraf pertama isi pokok cerpennya itu Gila bolos sekolah. Pada paragraf kedua Gila berbohong. Pada paragraf ketiga Gila bercerita dengan Buida. Pada paragraf keempat Buida menyuruh mereka berkumpul. Pada paragraf kelima Buida bertanya. Pada paragraf keenam penjelasan. Pada paragraf ketujuh meminta maaf. Dan pada paragraf ke-8 atau paragraf yang terakhir mereka berdamai. Jadi untuk yang selanjutnya itu adalah peta konsep yang kami buat. Yang pertama adalah bullying, yang kedua ada perbedaan, yang ketiga ada kesalahpahaman, yang terakhir itu adalah penyelesaian atau damai. Baiklah, di sini kami ingin membacakan cerita pendek yang kami buat, yaitu kami mengambil cerita pendek Flash, yang dimana kami menggunakan sudut pandang orang ketiga supaya lebih gampang untuk diceritakan. Sudah beberapa hari kita tidak masuk sekolah. Sudah beberapa hari kita tidak masuk sekolah. Buida selaku wali kelas bertanya kepadanya. Awalnya Kila berbohong, namun akhirnya ia jujur pada Buida bahwasannya ia bolos dengan alasan capek dibully oleh teman-temannya, yaitu Joko, Benny, dan Lita. Buida pun memaafkan Kila dan menyuruhnya masuk kembali. Hingga akhirnya Buida menyuruh Joko dan kawan-kawan datang masuk ke ruangan Buida untuk menyelesaikan semuanya. Joko, Benny, Linda, dan Kila berkumpul di ruangan Buida. Buida pun bertanya kepada Joko, Linda, dan Benny alasan mereka membuli Kila. Mereka pun menjawab bahwa mereka tidak berniat membuli Kila, tapi hanya ingin berteman saja. Namun mungkin mereka salah cara. Mereka pun meminta maaf kepada Kila dan Kila pun memaafkannya. Mereka pun berteman meskipun
ketika kamu menjadi kita, ya itu dia memakai alur maju. Ya, dia memakai alur maju. Karena dia tidak ada mengulas kembali kisah-kisah tokoh utama pada masa lampau. Ya, tidak ada dia ulang-ulang cerita itu. Melainkan kisah sekarang ke masa depan itu dari segi alurnya. Ya, dari tokohnya kita bisa perhatikan ya ada beberapa tokoh di dalamnya seperti yang sudah kalian sebutkan. Kemudian yang menjadi titik fokus pada cerita cerpen yang kalian presentasikan tadi, jenis cerita ini dia memakai jenis cerita total. Bagus, umpamanya sih lebih ke dia membawa pelajarannya nggak monoton di situ-situ aja, cuman ibu ini membawa pelajarannya lebih ke arah kita diperbolehkan berpikir sedemikian rupa menurut pemikiran tersendiri dan tidak dipaksa searah dengan pemikiran ibu. Nah, dari cerpen-cerpen yang tadi, misalnya cerpen Flash, cerpen Pentagraph, dan cerpen-cerpen yang teman-teman lihat tadi, itu bisa dapat kita simpulkan bahwa memang pembelajaran ibu ini kita memang dibebaskan untuk berpikir secara kritis, menulis sebuah karya sastra sendiri, meskipun pada dasarnya kita baru mengenal yang namanya karya sastra. Namun di kelas ini, di pembelajaran ibu ini, kita sudah seperti paham mengenai pembelajaran cerpen itu. Meskipun kita belajarnya hanya sekilas dan hanya mengingat pembelajaran dari yang lalu. Nah, di sini untuk kesimpulannya refleksi mengenai pembelajaran ibu hari ini sungguh-sungguh dapat menginspirasi, memotivasi, dan sangat-sangat berguna bagi kami anak-anak murid yang memang mungkin susah untuk memahami dengan perkataan guru mungkin, namun bisa memahami dengan perkataan teman, bisa memahami dengan perkataan kami sendiri. Jadi, ya, atau flash berbentuk pentagram dan berbentuk cerpen atau cerita panjang. Jadi saya sangat merasa senang, ya, Ananda cerita hari ini. Tapi sebelumnya jangan lupa pembelajaran kita selanjutnya itu ya di RK tadi kan ada apa ya? Ada kode barcode. Nanti kalian coba paskan di HP-nya. Nanti kalian scan barcode tadi. Di situ ada soal-soal ya. Soal yang harus kalian isi. Jadi yang belum punya email, ya silahkan dibuat emailnya. Karena kalau tidak punya email dia tidak akan bisa mengakses barcode tersebut ya. Ibunya individu. Ya, pakai Google Drive ya. Individu ya. Jadi soal-soal itu ya dari barcode tersebut kalian bisa mengakses soal-soal yang harus kalian kerjakan. Karena batas waktu saya tunggu sampai jam 12 malam. Baik, teman-teman, kita sudah selesai pada pembelajaran hari ini. Sebelum kita selesai, sebelum itu kita marilah berdoa menurut pelajaran Allah dan selesai kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam kepada ibu guru.